Dalam sepak bola, pasang surut adalah hal yang normal terjadi. Nggak melulu soal pemain, tapi klub itu juga pasti akan mengalami hal tersebut. Ya kecuali MU sih yang surut mulu. Dan kali ini Mimin akan ngebahas soal penurunan performa dari klub Kelvin Verdong, Nijmegen. Tim yang musim lalu sukses finish di posisi 6 Eredivisie. Musim ini justru terseok-seok di papan tengah. Terbaru, mereka juga kembali kalah dari FC Twente 2-0. Sesuatu yang pastinya menambah murka fans. Bahkan dikutip dari Twente Insight, kalau fans Nek sampai menyerang bis Nek yang di dalamnya ada Kelvin Verdong. Yang mana sialnya, Verdong dianggap kambing hitam. Sesuatu yang kemudian membuat Verdong berpikir kalau inilah saatnya untuk mempertimbangkan segala tawaran yang ada. Terlebih sepertinya itu memang diperlukan untuk meningkatkan formnya. Mengingat Dean James diprediksi akan jadi saingan besar buat Verdong di pos bek kiri timnas Indonesia. Dalam permainan sepak bola, tentunya kehadiran para supporter ini merupakan pelengkap dari permainan sepak bola itu sendiri. Meskipun keberadaannya sering dianggap sebelah mata, tapi pada akhirnya, supporter atau fans memang menjadi bagian penting dalam sebuah tim itu sendiri. Kelompok supporter biasanya memiliki rasa kecintaan yang lebih dibandingkan penonton biasa yang hadir di lapangan. Dan berdasarkan aktivitas yang dilakukan kelompok supporter saat melihat pertandingan sepak bola, ada dua sisi di dalamnya, yaitu sebagai hiburan dan sebagai biang kerusuhan. Yap, semua supporter sepak bola pastinya mempunyai sebuah harapan agar tim kebanggaan memenangkan pertandingan. Bahkan rasa kebanggaan yang berlebihan terhadap sebuah klub bisa membuat para supporter rela melakukan apa saja yang berhubungan dan berlandaskan klub atau tim kesayangan. Dan rasa kebanggaan yang berlebihan itu yang disebut fanatisme. Meskipun begitu, dimanapun berada, banyak supporter yang saking fanatisnya beneran sampai kelewat batas. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Nijmegen, klub dari Kelvin Verdong. Yap, kekalahan 2-0 atas Twente diketahui membuat posisi Nek makin berat untuk naik ke papan atas. Sebab sebelum kekalahan ini, Nek sama sekali belum pernah menang dalam 3 laga terakhir. Dan dari 23 pertandingan yang udah dijalani musim ini, Nek udah kalah 12 kali serta kebobolan 34 gol. Tentu saja itu adalah catatan yang sangat buruk mengingat tim ini musim lalu mampu finish di posisi 6. Nah, dari semua itu, sialnya, nama Kelvin Verdong dianggap sebagai kambing hitam. Di mana Verdong kini benar-benar seolah jadi public enemy yang tak termaafkan. Jelas semua sorotan negatif itu pertama kali diberikan fans ketika Nek kalah 1-2 dari Groningen dan Verdong terlihat marah kepada penyerang muda asal Jepang, Kento Shogai. Nah, setelah sorotan negatif yang pertama, datang sorotan negatif yang kedua. Diketahui fans menuai reaksi negatif dari komentar yang dilontarkan Verdong pasca ditahan imbang oleh Almere City sepekan setelahnya. Alhasil sepanjang laga tersebut, Verdong mendapatkan siulan dari fans Nek. Nah, kekecewaan fans makin menjadi-jadi, manakala Nek kembali keok kalah away ke kandang FC Twente. Di mana dalam laga tersebut, Nek kalah 0-2 dan Verdong tercatat main sebagai center back. Ya, pada intinya, fans Nek tampak tidak puas dengan performa Kelvin Verdong, terutama saat ditahan imbang Almere dan kalah dari Groningen. Yang bikin parah, sebagaimana dikutip dari Twente Insight, fans Nek yang murka kepada performa klub yang underperform musim ini, memilih melampiaskannya dengan menyerang bis tim pada awal tahun 2025. Sesuatu yang pastinya membuat sikonnya jadi tambah runyam. Shining star, proud as he can be. On his shoulders every hope he embodies we. Kelvin Verdong, still unleashed on solid ground. Shakes the earth with each stride, never slowing down. Mighty left, back a legend in his tale renowned. In his shadow all opponents fear and drown. Sementara itu, melihat apa yang terjadi diketahui membuat niat Verdong untuk cabut dari klub semakin besar. Dan menurut kabar yang ada, udah ada 3 tim yang siap menembus kontraknya yang masih sampai 2028. Di mana 3 tim tersebut adalah PSV, FC Utrecht, dan raksasa Belgia, Anderlecht. Ya, pindah klub bukan aja soal dalam tanda kutip menyelamatkan diri dari situasi toksik yang terjadi dengan fans Nek, tapi juga bisa jadi pematik bagi Verdong untuk meningkatkan levelnya. Sebab masuknya Dean James diprediksi akan membuat persaingan di pos bek kiri jadi makin ketat. Dan jujur aja, setelah mendengar kabar ini, pasti banyak yang berpikir apakah Kelvin Verdong akan tergusur, mengingat Dean James juga merupakan seorang bek kiri yang bahkan sedang dalam masa on fire di klubnya.
Walaupun di sisi lain James juga bisa bermain sebagai bek kanan dan juga winger kanan maupun kiri. Nah sejatinya, Verdonk sendiri bukan tipe orang yang minderan alias nggak takut bersaing. Sebab semakin oke saingannya, maka dia pun juga semakin terpacu untuk melangkah maju. Dan situasi semacam ini pernah kok dihadapinya di level klub ketika dalam beberapa pertandingan, ia ditaruh di bench dan posisinya diambil oleh Thomas Uejan. Namun ketika itu, Kelvin Verdonk nggak banyak ini itu. Pokoknya diam dan buktikan aja. Karena menurutnya, ia hanya perlu melakukan yang terbaik. Maka setelah itu pelatih yang akan menentukan. Dia pemain bagus, tapi kami di sini bukan hanya untuk saling memuji. Saya harus membawa agresi itu ke setiap pertandingan. Ucap Verdonk dikutip dari Forzanek. Kicks like thunder, quick to rise against all who despise. Blending attack and defend, balance in his eyes. On the field, all his rivals fall like a pack of ice. Kelvin Verdonk, storm unleashed on solid ground. Shakes the earth with each stride, never slowing down. Mighty left, back legend, in his tail renowned. In his shadow, all opponents fear and drown. Every match is battlefield, every goal request. With each breath, he's pushing harder, always giving best. No mercy shown to those who doubt his inner zest. Di sisi lain melihat kebutuhan yang ada, daripada mencadangkan salah satu, sepertinya Kluivert akan coba untuk kenapa nggak sekalian manfaatin kelebihan keduanya. Toh kembali lagi, meskipun posisi naturalnya adalah back kiri, tapi Dean James bisa main di beberapa posisi, termasuk ketika didorong lebih ke depan untuk fokus ke bagian attack. Nah salah satu, mungkin yang jadi keunggulan Dean James, adalah dia ini speednya gokil, kenceng banget, ditambah badannya yang kekar. Membuat body balance-nya cukup kuat. Dan melihat fakta kalau Ragnar absen di laga versus Aussie, ya bukan hal yang nggak mungkin dong kalau Dean James akan dimainkan sebagai winger membentuk trio bersama Ole dan Eliano Reinders. Kelvin Verdonk, storm unleashed on solid ground. Shakes the earth with each stride, never slowing down. Mighty left, back legend, in his tail renowned. In his shadow, all opponents fear and drown. Yap, terlepas dari apapun, demi mendapatkan target 6 poin di bulan Maret, kayaknya tim pelatih nggak bakal ragu untuk main all-out attack, karena di lini belakang pun, keberadaan Jesus, Messilkers, Kelvin Verdonk, dan Kevin Dix, sebagai 4 pemain yang secara jam terbang udah top, harusnya bisa menjadi barikade yang tangguh. Belum lagi kipernya, kita ketambahan Emil, yang mana artinya kita punya 2 kiper dengan kualitas yang oke. Yap, kombinasi Dean James, Ole, dan Reinders bukan tidak mungkin bisa jadi kombinasi baru yang ngeri, walaupun kembali lagi, tantangan terbesarnya adalah soal waktu, kan gitu. Untuk itu, buat Kelvin Verdonk nih khususnya, dah kalau ada peluang pindah ya pindah. Dengan kualitas yang seperti itu, kamu sangat layak main untuk tim yang berlaga di kompetisi antar klub Eropa. So buat semua, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.